warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat tarawih Masjid Al-Barakah yang dirahmati Allah, marilah tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai malam hari ini, malam ke-25, masih memberikan kesehatan, masih memberikan kekuatan iman dan Islam, sehingga kita masih bisa bertahan, masih tetap istiqomah melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Sementara berapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik jika kamu mengetahui. Maka sekali lagi kita bersyukur Allah masih memberikan hidayahnya kepada kita. Tentunya kita berharap mudah-mudahan keadaan ini bisa berlanjut sampai akhir Ramadan nanti. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang tetap istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa pada malam hari ini tema Kultum Ramadan adalah jangan zalim. Jangan berarti dilarang. Jadi kita sebagai muslim dilarang untuk berbuat zalim. Tema ini sesuai dengan sebuah hadis qudsi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku juga mengharamkan kezaliman di antara kalian. Fala tazalamu, maka janganlah kamu berbuat zalim. Apa sebenarnya makna daripada zalim? Ada yang tahu? Apa Pak? Apa artinya zalim? Zalim ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata azlamu, yang artinya aniaya atau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Adapun menurut istilah
Zalim itu melakukan sesuatu yang keluar dari koridor kebenaran. Jadi kalau sudah keluar dari koridor kebenaran, baik itu menambah atau mengurangi, itu zalim menurut syariat. Jadi zalim itu mempunyai makna yang sangat luas. Karena semua perbuatan yang keluar dari kebenaran, yang dimaksud adalah wa qulil haqqu mir rabbikum, kebenaran itu datangnya hanya dari Tuhanmu. Jadi semua yang keluar dari koridor kebenaran yang datangnya dari Allah itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan zalim. Akan tetapi, meskipun zalim mempunyai makna yang sangat luas, kalau kita sederhanakan, zalim itu bisa dibagi menjadi 3. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, az-zulmu salasah. Zalim itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, fazulmu la yatrukuhullah. Kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Jadi kezaliman yang pertama adalah kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Atau dengan kezaliman terhadap sesama. Jadi kezaliman terhadap sesama tidak akan dibiarkan oleh Allah. Nanti Allah yang akan membalas. Kecuali kalau pelaku kezaliman itu meminta maaf terhadap yang dizalimi. Kalau bentuknya materi, apakah kezaliman itu bentuknya mencuri, menipu misalkan, atau yang lainnya, maka dia harus mengembalikan kepada yang dizalimi. Tapi kalau bersifat non materi, misalkan bentuknya ucapan dan sebagainya, cukup dengan meminta maaf. Maka kalau kita sudah meminta maaf dan orang yang kita zalimi sudah memaafkan, maka Allah tidak akan nanti mengadab kita lagi. Adapun yang kedua, azumul yughfarullah, kezaliman yang akan diampuni oleh Allah. Apa yang dimaksud dengan kezaliman yang akan diampuni oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah 2 ayat 57, "Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun." Dan tidaklah mereka menzalimi kami, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi yang dimaksud kezaliman yang akan diampuni oleh Allah adalah kezaliman terhadap dirinya sendiri. Lalu apa yang dimaksud dengan kezaliman terhadap dirinya sendiri? Ya, ini luas, tapi kalau kita sederhanakan, kezaliman terhadap diri sendiri adalah mengerjakan yang dilarang, kemudian meninggalkan yang diperintah. Nah, kalau kita kan mengerjakan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang. Tapi orang yang zalim terhadap dirinya sendiri justru dibalik. Yang diperintah mereka tinggalkan. Sholat mereka nggak mau, puasa mereka nggak mau. Tapi ketika bermaksiat yang seharusnya mereka tinggalkan, tapi malah dikerjakan. Apa dia mabuk, ya, apa dia berbuat hal-hal yang justru akan merugikan dirinya sendiri. Jadi orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap diri sendiri
Salah satu yang harus dilakukan adalah bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Makanya kalau kita sudah bertobat kepada Allah, maka nanti di hari kiamat kita tidak akan menerima azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Adapun yang terakhir, dikatakan oleh Rasulullah SAW, az-zulmu la yaghfirullah. Jadi yang ketiga, kedzaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah. Inilah yang dikatakan kedzaliman terbesar. Di dalam Al-Quran surah 31 ayat 13 Allah berfirman, la tusyrik billah innaka syirka la zulmun azim. Janganlah kamu mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah itu kezaliman yang paling besar. Jadi kezaliman yang paling besar adalah berbuat syirik atau mempersekutukan Allah. Inilah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah sebelum dia bertobat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surah An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi ini hati-hati semua ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Kalau kita sudah berbuat syirik, boleh dikatakan tamatlah kita sebagai seorang muslim. Kenapa? Selain orang yang berbuat syirik dosanya tidak diampuni oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau asyraku lahabitu anhum makanu ya'malun. Sekiranya kamu mempersekutukan Allah, maka lenyaplah segala amal yang telah kamu kerjakan. Jadi misalkan kita dari kecil sudah taat kepada Allah, tapi pada akhir hayatnya kita berbuat syirik, maka Allah mengatakan bahwa seluruh amal yang kita kerjakan akan dihapuskan oleh Allah. La in asyrakta la yahbatuna amaluka. Sekiranya kamu berbuat syirik, maka hapuslah amal-amal yang kamu kerjakan. Ya. Lalu apa syirik? Syirik adalah mensetarakan atau mempersamakan Allah dengan selain Allah. Contoh sederhana, ya, misalkan syirik kecil, ketika kita sholat, satu sisi kita ingin mendapatkan pahala dari Allah, tapi satu sisi ingin mendapat perhatian dari manusia. Ini syirik kecil. Tapi kalau syirik besar, berbeda lagi. Ini berkaitan dengan keyakinan, ya. Misalkan satu sisi kita menyembah Allah dengan sholat, dengan ibadah-ibadah yang lain, tapi satu sisi kita juga menyembah selain Allah. Wa minan nasi mayattahidu min dunihi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, ya. Satu sisi dia taat kepada Allah dengan beribadah, tapi satu sisi dia juga mengadakan ritual ibadah. Nah, ini banyak sekali di negeri kita, ya. Banyak. Mereka mencintai Allah sebagaimana mereka mencintai mereka. Jadi mereka dibagi dua, keyakinannya dibagi dua. Kemudian bahaya syirik, ya, pada ayat yang lain dikatakan innahu mayyusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah
wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik maka haram baginya masuk surga dan tempatnya di neraka. Nah, sekali lagi, ini kezaliman yang terakhir. Kalau memang ada di antara kita yang pernah melakukan syirik besar, maka segera bertobat. Kalau kita mati belum bertobat, maka sudah tamat. Meskipun kita mempunyai anak yang saleh, mempunyai teman yang taat kepada Allah, ya, atau siapapun mereka mendoakan kita, maka doanya akan ditolak oleh Allah. Karena memang dilarang kita mendoakan orang-orang musyrik. Nah, itulah ya secara singkat tema yang kita angkat pada menit, janganlah kamu berbuat zalim. Ya, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari perbuatan ini, dan sebaliknya kita bisa menjadi hamba Allah yang adil. Karena adil itu menempatkan pada tempatnya, sementara zalim menempatkan tidak pada tempatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة